Salam juga, selamat pagi sahabat Biting. Selamat beraktivitas buat kita semua. Semoga hari ini sahabat Biting semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah, Biting hari ini mau bersih di belakang ya. Karena kita bagi tugas sama Kila. Karena Kila pergi ke kebun yang jauh. Jadi Biting sambil masak, sambil bersih-bersih juga ya. Kita mau tebaskan sedikit bagian sana karena udah tinggi lagi rumputnya. Yang kemarin Biting sudah tebas tuh, sekarang sudah tinggi lagi. So hari ini Biting mau bersihkan dulu ya, karena takut nanti ada apa-apa yang datang ke sini. Pohon jambu kita sudah mulai berbunga lagi dan sebentar lagi mungkin akan berbuah. Sekarang kita mau tebas. Oke sahabat Biting, ikuti terus. Hari ini Biting mau tebas di sini. Yang lain masih pendek, tapi ini cepat tinggi ya. Karena hujan terus, jadi cepat tinggi dia. Nah, kita tebaskan dulu ini ya. Ada pokok senduduk ini. Oke, Biting mulai dari sini. Nah, ini cepat sangat ya sahabat Biting. Ini apa tumbuh kalau rumput yang ini ya, rumput apa namanya, resang. Jadi kita babatkan macam ini, pakai parang kita ini supaya dia ini cepat sangat ini. Padahal belum ada 1 bulan Biting tebaskan di sini, tapi dia sudah ini ya. Dan kalau ayam nanti bermain ke sini ataupun cari makan ke sini, kita tak takut ya. Ini kadang-kadang ada biawak lah apa datang dekat-dekat pondok ini. Susah. Banyak ubi-ubi yang tumbuh ini. Itu mau putus dulu semua, kita bakar ini. Ada juga pohonnya sini yang Biting apa kan tumpuk dekat sini, udah jadi tinggi pula dia. Ini maaf sedikit ya sering karena sambil kerja sambil ini apa berbicara. Tengok nih, pohon ubinya ini sudah mulai buang. Ya, kalau pohon ubi kayu ini ya, dia gampang, senang dia tumbuh. Kemana aja kita campak, asal ada pernah hujan, mesti dia tumbuh. Gampang hidupnya. Buat apa ilustrasi, hiduplah seperti pohon ubi, walau kemana dicampak dia akan tumbuh subur. Nah itulah dia, seperti itulah orang tua sekali selalu buatkan ilustrasi, hiduplah seperti pohon ubi, walau kemana dicampak dia akan tetap tumbuh subur. Semoga saja kita semua sifatnya seperti pohon ubi ini. Walaupun kita istilahnya susah macam mana pun, tapi kalau kita mau berusaha, semoga saja bisa berhasil ya sahabat Biting. Kadang-kadang memang dalam hidup kita ini ada rasa apa ya namanya ya, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang bosan macam itu. Tapi kalau kita istilahnya saling menguatkan, saling support satu sama lain, pasti bisa pulih lagi semangatnya ya. Semoga kita juga seperti itu ya. Biting ini pun macam video Biting lah, kadang ada kadang tak ada, sebetulnya bukan apa ya, semua karena ya kemampuan Biting lah. Mungkin hanya seperti itulah kemampuan Biting untuk bisa membuat video. Kadang-kadang lagi banyak Biting jarang lah istilahnya, tapi
kita cakap pun tidak semua orang juga bisa membantu kita. Orang hanya bisa mendengar dan mendengar cerita kita, tapi tidak semua orang juga bisa menolong kita. Karena mungkin ya mereka pun ada juga keperluan lain, kepentingan lain ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Bi Iting sama Kila itu jarang pergi keluar ataupun apa. Karena kalau kita tak fokus dekat sini, maka uang masuk kita pun tak ada, kerja pun terbengkalai. Sementara penghasilan kita cuma dari kebun ya, dari upah, dari kebun pun berapalah, apalagi musim sekarang ini, musim trek. Itulah pasal Biting jarang pergi ke Mumpah, jarang gabung. Ada pernah Biting tengok komenannya, kenapa Biting tak ikut, jarang sudah kumpul-kumpul dengan saudara yang dekat Mumpah, macam itu. Ada pernah Biting tengok, tapi lupa Biting di video yang mana. Sebetulnya Biting ini bukannya tak mau kumpul-kumpul, tapi karena Biting dengan Kila ini sekarang ini boleh dibilang memang susah sangat ya. Saat ini Biting tak boleh cerita macam mana kesusahan Biting ini, tak boleh nak ini kan. Biting susah lah sekarang, senang cakap susah lah, memang susah. Tapi apapun kesusahan kita, seperti kakak yang sudah pernah bilang, jangan pernah menyesali apa yang sudah terjadi, tapi buat itu menjadi pelajaran. Itulah pesan dari kakak ya, yang dari Singapura. Jadi Biting pun sama Kila sekarang ini fokus untuk kerjaan kita dulu. Nanti bila ada rezeki, biarlah semoga nanti dibukakan jalan. Kalau sudah dapat rezeki nanti, baru kita memikirkan tempat tinggal yang menetap macam itu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini biarlah di pondok ini tak apa, masih bisa juga ditempati, tak ada masalah. Ush. Ini memang lah ayam Biting ini, ha. Tengoklah. Nanti kena potong, ha. Menyorok-nyorok ke dalam itu semua. Anjing pun masuk, kucing pun masuk. Dah mulai dah membebel Biting ini, ha. Tengoklah. Semua masuk ke dalam tuh. Aku takut nanti kena potong pula kakimu. Ini tak bisa dibilangin memang. Kalau sudah mau main-main masuk dalam, banyak mungkin apanya, jangkrik-jangkriknya dalamnya. Jadi dia tak mau keluar pula. Dipancung-pancung dulu sebelah atasnya, baru akarnya. Cah. Nah, tengok, baru dia pergi ke sana. Kalau tak nanti putus ah. Berarti kalau nebas itu maunya satu kali ayun macam ini, baru senang dia. Kalau kita tanggung-tanggung ininya, aduh, susah. Ini sore-sore nanti sudah bisa kita bakar ini, sahabat Biting. Hidup ini memang kita tak tahu macam mana ke depannya ya. Apa yang kita pikirkan sekarang belum tentu besok seperti itu juga. Bisa mungkin lebih teruk daripada itu. Biting sekarang pun dulu tak pernah terpikir seperti ini jadinya. Tapi apa boleh buat ya. Semua sudah ini, jadi terpaksa kita jalani saja. Semoga kedepannya baik. Nih tengok pohon ubi yang kemarin itu, sahabat Biting, yang Biting tumpuk dekat sini sudah gemuk semua ya. Memanglah. Ini di bawah, di samping pohon sawit ini pun banyak juga ininya. Apa namanya, tumpukan pokok ubi yang sudah gemuk-gemuk semua. Kemarin ada juga lah kawan kesini, dia cari pucuk ubi ya, untuk sayur katanya. Nah, ini kalau dekat sini tempat Biting, kalau pucuk ubi datang aja, tak payah beli-beli kayak di pasar mahal, ambil aja dekat sini, berapa pun banyak kalau di sini ya. Kita campak aja tumbuh, tumbuhnya berapa mata dalam batang itu, segitulah dia tumbuh naik ke atas. Apa tak subur. Memang kalau tempat Biting pucuk ubinya banyak sangat. Dulu masa pertama Biting dekat sini, ini cerita lagi nih sahabat Biting. Masa pertama Biting dengan Kila masuk dekat hutan ini, sini dulu hutan, walaupun dah ada sawitnya tapi hutannya lebat sangat rumputnya. Jadi
Kita nak masak daun ubi aja susah. Dulu pertamanya di sini tak ada daun ubi. Kalau sekarang banyak. Panas sahabat Biting. Cimoy, apa carimu Cimoy? Kucing Biting tengok itu. Dia pun ikut juga di situ memeriahkan pertempuran Biting dengan rumput. Ada, hai. Pertempuran lah pula. Ini tengok nih. Banyak semut yang kerang nih. Ini ubi sudah besar ini. Ini apa ini? Angkat. Banyak yang sudah ada buahnya, ada isi sedikit lah. Aduh. Nah, kita lanjut ke sana ya, sahabat Biting. Oke, kita lanjut sini. Nanti siang kita boleh bakar ini udah. Ini cepat banget ini. Kalau rumputnya seperti ini, cepat banget dia boleh dibakar ya. Nah, sekarang Biting mau lanjut ke yang sini ya. Kek. Aku cari sini jangkrik. Nah, jangkriknya banyak ini. Ilalang pun udah mulai tumbuh, berarti sudah mulai tanah ini. Sebetulnya ditarik lagi bagus ini lah. Awas. Kita buat kandas sedikit dia, supaya kalau kita jalan tidak ditusuk-tusuk kaki kita ini kan. Kadang-kadang sakit kalau tusuk. Biting pernah itu sampai benanah kakinya gara-gara ini ketusuk potongan apa namanya ini, rumput resang ini. Karena dia tajam, kita kan pancung dia kan, kita pancung macam ini, jadi dia itu tajam. Ini kita cabut aja. Awas, nanti kau kena untungmu. Ngapa kau ini? Nanti kau uncung, macam mana aku makan? Awas. Kalau kayak gini ceritanya susah lah aku kerja. Ngapain lah kalian ini? Tadi bukannya ke sini. Aku kerja, kalian pun ikut, cibuk. Kan mulai lagi membebelnya. Itulah kalau dipancing membebel terus nih. Kuat bebel kalau Biting nih. Ini dia cari tikus ini. Awas. Ya, jam. Aku tak nampak lah anjing coklat tadi, entah kemana perginya dia. Nanti kena tebas pula kakimu ini. Semak macam ini, tak mau keluar lagi. Nanti kena tebas. Kucing, kan? Hampir aja kau. Untung aja gak kena tebas kakinya. Tak tahu kemana ikut terus bunyi ini, mana dia ini berjalan-jalan di dalam ini. Aku takut aja nanti kena tebas. Mana lah, tak leluasa kita menebas ini. Kalau sudah tahu dia di situ, kita tak akan tebas. Nanti kalau kita tak tahu tebas-tebas, lehernya putus, habis lah. Udahlah, semaknya banyak. Mana kau, Cing? Itu juga. Jangan dekat-dekat sama aku ya. Aku tak nampak ini loh. Kacamata kita macam mana? Nampak. Kalau istilahnya ada
macam ini. Keringat pun ada juga keluar. Takut keluar ini. Badan kita ada buat kegiatan macam ini walau sebentar aja, kalau keluar keringat pasti sehat. Tembus sudah. Emak ini tak nampak ya. Dicampung dulu lah supaya nampak dia di bawah. Oh, tak ada. Baru kita tebas akarnya. Ini tak nampak, nanti atas dulu kita pancung. Macam ini. Baru di bawahnya. Supaya nampak. Ada tak isinya ayam kah apa. Panas. Aus pula biting, baru sekejap udah keluar semua peluh. Rasanya apa namanya ya, macam ringan juga badan lah kalau keluar peluh ini kan. Sekejap lagi kita masak. Tak tahu nak masak apa, paling juga pucuk ubi. Ini semenjak Raya Haji kemarin tuh masih ada daging. Bukan daging sih, apa namanya, kikil. Kikil yang kemarin tuh. Kan Biiting ini apa namanya banyak sikit buatkan kan. Rebus pakai soda kue dengan kapur sirih. Jadi dia lembut, kenyil-kenyil macam itu. Lembut, memang lembut. Nah, itu masih ada lagi ya. Paling nanti Biiting mau rebuskan pucuk ubi sedikit untuk tambahannya. Panas. Hei, dari mana kau ini, ha? Ini pohon sawit kita yang ini walaupun kecil sudah berbuah ya, sahabat Biting. Tengok ini. Ini sudah 2 kali tukar ini. Nah, pohon sawit yang ini. Ini sudah 2 kali tukar. Hari itu ditukar sama Kila, rupanya jantan keluar. Tak mau berbuah, agak besar sedikit dari ini kan. Kila pun itu, apa namanya, potong. Siapa tuh? Terus Kila pun potong pokoknya ini. Lepas itu diganti bibit yang kedua lagi nih. Yang bibit yang pertama itu betina, ada buahnya, tapi tumbang. Dah tumbang tuh busuk, mungkin makan anai kah, rayap ya. Lepas itu diganti dengan yang bibit yang kedua. Keluar jantan. Susah nak bedakan kan. Keluar jantan, baru ditukar dengan yang ini. Nah, sekarang itu sudah mulai berbuah. Ini pun bukan ini, tengok semalam adakah. Susah masuk, banyak ini semaknya. Kalau dipotong nanti ubinya masih belum diambil, sayang juga kalau dipotong. Biar dulu. Nah, sudah siap sampai sini. Ini Biting mau siapkan dulu yang ini ya. Habis yang ini, nah ini pohon sawit yang ini. Nah, habis yang ini baru kita pulang. Kita mau masak dulu. Kita bersihkan sedikit lagi ya. Nah, ini kita bersihkan dulu di bawah sawit yang kecil ini juga ya. Ini ada sedikit lagi nih. Nah, ini kadang-kadang ada juga penyengatnya di sini. Apalagi kalau dia ada pelepahnya kan, pelepah yang sudah kering. Itu banyak itu sarang penyengat di situ. Biting sering kali kena itu. Kalau macam ini masih hijau-hijau semua, ini taklah ada juga, paling jarang lah. Nah, ternyata sawit kecil ini pun sudah berbuah, sahabat Biting. Banyak buahnya itu. Ada yang masak juga, karena mungkin sudah sebentar lagi ini apa, waktu panennya sudah tiba ya.
Hmm, ini ayam-ayam ini masih juga. Itu habis sih satu tandan itu dicotokin sama ayam ini, tengok nih. Habis satu tandan sawit dicotok-cotokin semua karena merah ya. Ayam ini pun suka juga. Kadang kalau yang berondolan itu security Biting pun makan itu juga. Mungkin enak lemak kah apa ininya. Ini tinggal sedikit lagi Biting mau tebaskan yang ini dekat ini. Biar terang nampaknya. Ini pohon ubinya pun udah mulai tinggi, padahal cuma letak aja di sini dulu. Oke, ya, agak lumayan lah ya. Dah, siap. Oke sahabat Biting, sudah selesai. Tempat yang Biting bersihkan ini sudah lumayan lah lebarnya. Jadi Biting ini sambilan lah ya, sambil kerja, sambil di rumah bersih-bersih, sambil masak. Tunggu Kila pulang nanti, kira-kira pukul 11 nanti udah pulang. Nah itulah kerja Biting hari-harinya ya. Kadang-kadang ikut juga sama Kila buang pelepah kalau dia lagi kerja nunas ya. Tapi ini Kila cuma nebas saja. Jadi Biting pun nebas di sekitaran sini karena kalau di depan ini Kila selalu semprot. Nah kalau disemprot nanti ada tanaman-tanaman kecil Biting macam cabe, apa-apa yang Biting tanam sayur-sayuran nanti kena semprot. Jadi Kila cakap separuh ke depan ini awak punya tugas. Macam itu ya. Oke lah, macam itulah. Aduh, penat Biting. Oke sekarang kita balik dulu. Nah kita mau ke rumah dulu ya. Karena udah pukul 10 juga ini, kita mau masak dulu. Nanti pulang Kila penat kan, tak ada pula nasi. Aduh, panas. Ada sarang burung di atas pokok ini, apa namanya ini? Daun salam. Nah, Biting pun ada tanam daun salam 2 pokok ini. Udah besar-besar pokoknya. Nah, inilah dia pokoknya. Nah, pokok daun salam. Panas. Nah, Biting mau ini masih ada lagi pula tuh. Pohon-pohonnya apa ini? Oke. Aduh, istirahat dulu sahabat Biting. Nah, hari ini untuk tebas-tebasnya sampai di sini dulu ya, karena Biting harus masak. Penat, penat Biting. Tadi Biting makan sirih. Mulut tak terasa tak sedap ya, jadi Biting makan sirih. Biasanya kalau kita orang kalau makan sirih itu satu keputihan kita kurang, tapi tak boleh sering-sering. Keputihan itu kurang, jadi apa namanya ya, panas dalam. Itu lagi satu, panas dalam. Tapi tak boleh banyak makan kapur sirihnya banyak, hanya sekedar sajalah. Kalau gambir itu tak apa, karena itu obat mah ataupun gastrik juga ya. Dia macam lem dia kalau apa namanya itu gambir. Jadi biasanya kalau Biting itu sekali-sekali, belum tentu juga sebulan sekali Biting ini makan sirih macam ini. Karena rasa badan kita itu kurang sehat ataupun nanti bau badan itu kuat, amannya ada yang tak betul dalam itu. Jadi Biting makan sirih 2-3 kali dalam seminggu.
Lepas itu kalau sudah normal lagi balik, nah sampai setahun pun kadang-kadang tak makan sirih juga. Walaupun Beting tanam sirih macam itu paling untuk basuh ataupun cebokan dimasak ataupun untuk mandi macam itu ya. Beting suka macam itu karena dulu waktu pertama sekali Beting datang ke tempat mertua, Beting dibuatkan mandian dari daun sirih. Sampai aja Beting di sana, Beting sudah dibuatkan, udah siap mandi air hangat pakai air sirih. Jadi Beting, oh ternyata pakai air sirih ini orang untuk mandi, untuk apa, karena perjalanan jauh kan penat, jadi cepat pulih macam itu. Jadi mulai dari situ Beting memang kembangkan sirih di sini. Depan sudah banyak, di belakang pun sudah banyak. Nah itu dia sebagian cerita Beting. Oke, sampai di sini dulu sahabat Beting. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye, salam jojo, tetap semangat. Nah untuk berapa hari ini Beting harus semangat kejar ketinggalan Beting karena sudah lama Beting tak buat video. Beting ini pikir-pikir kalau makin lama makin terpuruk, so Beting harus bangkit. Nah macam itu. Oke, bye bye.